Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu doakan baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Seperti biasa, karena kita kali ini melakukan pembelajaran daring, maka pengisian daftar hadir juga dilakukan secara daring, yaitu dengan cara mengisi daftar hadir pada link yang telah Ibu sediakan di deskripsi box. Pengisian daftar hadir ini dilakukan selama 1 kali 24 jam. Jika anak-anak tidak mengisinya dalam waktu yang telah Ibu tentukan, maka anak-anak tidak akan Ibu anggap hadir pada pembelajaran kali ini. Jadi segera untuk mengisi daftar hadir dengan tepat waktu. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang menulis cerita sejarah yang ada pada kompetensi dasar 4.4, yaitu menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Setelah pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak bisa menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan unsur dan kebahasaan teks cerita novel sejarah. Sebelumnya kita sudah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita novel sejarah. Seperti yang anak-anak telah ketahui, dalam teks cerita novel sejarah ini memiliki struktur, yaitu pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. Nah, selain itu juga ada kaidah kebahasaan yang telah teman-teman pelajari sebelumnya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Seperti yang telah kita alami sebelumnya, karena pembelajaran dilakukan secara daring, maka pembagian kelompok juga dilakukan secara daring. Anak-anak bisa membentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 orang dan berdiskusi melalui grup WhatsApp kecil atau media sosial lainnya untuk mendiskusikan teks yang akan Ibu bagikan. Berikut teks cerita sejarah yang berjudul Kisah Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Kalian bisa mendiskusikan bagaimana teks cerita sejarah tersebut dibentuk atau ditulis bersama teman-teman yang telah membentuk kelompok di grup WhatsApp atau media lainnya. Untuk teks cerita sejarah Kisah Sangkuriang dan Dayang Sumbi bisa kalian unduh di link yang telah Ibu sediakan di bawah ini. Nah, jika kalian bingung, Ibu akan memberikan sedikit petunjuk, yaitu dengan cara kalian bisa mencari data-data yang mendukung. Data-data yang mendukung ini bisa kalian temukan di buku-buku sejarah atau di internet. Tapi ingat, kalian harus menggunakan situs internet yang terpercaya, yaitu bukan halaman yang blogspot.com atau yang sebagainya. Maksud Ibu itu seperti yang di akhirnya itu tidak ada blogspot.com atau wordpress.com-nya, tapi sudah nama situs.com seperti itu. Jadi tidak ada blogspot atau wordpress.com seperti itu. Ibu harap kalian mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan. Nah, setelah kalian mencari data-data tersebut, silahkan kalian kumpulkan data-data yang kalian temukan, kemudian diolah. Diolahnya bagaimana? Kalian bisa membandingkan data yang kalian temukan dengan cerita teks sejarah yang kalian baca. Nah, setelah kalian membandingkannya, kalian bisa mengecek apakah ada kebenaran atau fakta yang kalian temukan pada data-data yang kalian kumpulkan dengan teks cerita novel sejarah yang Ibu bagikan. Baik, bagaimana? Kalian sudah menemukannya? Ya, benar. Ternyata ada fakta yang terdapat pada teks cerita novel sejarah yang Ibu sajikan, yaitu fakta tentang adanya Gunung Tangkuban Parahu. Ya, benar. Kisah Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini cukup terkenal sebagai kisah bagaimana terbentuknya Gunung Tangkuban Parahu. Meskipun teks cerita novel sejarah adalah cerita yang menceritakan tentang kejadian yang telah terjadi, bisa saja kejadian tersebut tidak semuanya benar dan hanya berdasarkan
imajinasi. Tapi tentu saja, teks cerita novel sejarah ini juga berdasarkan fakta dengan hasil dari data-data yang telah kalian temukan. Nah, meskipun sudah menemukan apa saja yang dibutuhkan untuk menulis teks cerita novel sejarah, kalian pasti masih merasa bingung. Nah, berikut materi yang akan Ibu sajikan. Kalian bisa memerhatikannya dengan seksama dan bisa mengaplikasikannya untuk menulis teks cerita sejarah pribadi kalian. Langkah-langkah menulis teks sejarah pribadi. Yang pertama adalah menentukan peristiwa sejarah atau kejadian di masa lampau yang pernah dialami yang akan diceritakan dengan kriteria bahwa peristiwa tersebut memiliki sumber-sumber yang jelas, baik itu berupa dokumen atau sumber hidup atau narasumber. Tentunya kalian pernah mengalami sesuatu di masa lalu. Nah, kejadian di masa lalu ini bisa kalian jadikan sebagai acuan untuk menulis teks cerita sejarah pribadi kalian. Tapi kalian tidak bisa menulis sembarangan. Artinya, kalian harus memiliki bukti-bukti tertentu untuk menjelaskan bahwa cerita yang kalian tulis memang benar-benar terjadi di masa lampau, yaitu berbentuk dokumen atau narasumber. Untuk narasumber, kalian bisa menggunakan diri kalian sendiri karena itu merupakan pengalaman pribadi kalian. Akan tetapi, hal tersebut akan menjadi lebih baik jika kalian memiliki dokumen atau foto atau bentuk apapun yang berupa fisik yang bisa kalian gunakan sebagai sumber. Misalnya, kalian telah mengalami kenaikan kelas atau kelulusan dari SMP ke SMA. Pada kejadian itu, kalian memiliki banyak narasumber, yaitu teman-teman kalian, dan juga dokumen, yaitu ijazah, rapot, foto-foto yang kalian ambil saat kelulusan SMP kalian. Baik, setelah kalian sudah menentukan peristiwa sejarah apa atau kejadian apa yang kalian akan tulis, sekarang kalian bisa menggunakan pertanyaan 5W 1H. Jika kalian asing dengan 5W 1H, kalian bisa menyebutnya sebagai adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mengecek kelengkapan unsur cerita. Nah, setelah kalian mengumpulkan fakta-fakta sebagai garis besar cerita, kalian bisa mengembangkannya menjadi sebuah paragraf atau kalimat. Jadi, satu fakta itu bisa kalian kembangkan menjadi cerita yang cukup panjang. Nah, setelah itu kalian harus menentukan penokohan dan nama tokoh. Tentunya dalam sebuah cerita kita harus mempunyai tokoh dan penokohan si tokoh tersebut. Kalian bisa menggunakan nama asli kalian dan nama teman-teman kalian, atau juga bisa membuat nama baru atau penokohan baru. Nah, setelah kalian menulis atau menyusun berdasarkan langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, kalian harus mengecek kembali teks yang kalian tulis. Dan lihatlah apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur, yaitu 5W1H, dan apakah sudah lengkap strukturnya. Lalu jangan lupa untuk memerhatikan kebahasaannya juga. Setelah kalian memahami materi yang Ibu berikan, sekarang kalian bisa membuat teks cerita sejarah kalian sendiri. Nah, kalau begitu silakan untuk mengerjakan soal berikut ini dengan sungguh-sungguh. Kalian harus benar-benar memerhatikan apa yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, kita bisa menarik kesimpulan bahwa saat menulis teks cerita sejarah berdasarkan pengalaman pribadi, kita harus menentukan terlebih dahulu peristiwa sejarah atau kejadian di masa lampau yang akan kita tulis, lalu menggunakan pertanyaan 5W1H atau adik Simba untuk mengecek kelengkapan unsur cerita, lalu mengumpulkan fakta-fakta dan membentuk cerita secara garis besar, mengembangkan poin-poin fakta tersebut menjadi sebuah paragraf atau kalimat, dan menentukan penokohan dan nama tokoh. Tentunya kalian juga harus memperhatikan struktur teks cerita novel sejarah dan kaidah kebahasan teks cerita novel sejarah yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
Meskipun kalian sudah menulis teks cerita novel sejarah berdasarkan pengalaman pribadi kalian pada pembelajaran kali ini, namun kalian bisa melatih kemampuan kalian dalam menulis dengan mencari topik baru, yaitu berdasarkan teks cerita sejarah yang ada dalam lingkungan kalian. Misalnya di tempat kalian terdapat sebuah legenda tentang danau atau tempat keramat. Nah, kalian bisa membuat cerita tentang hal tersebut dengan memerhatikan unsur-unsur, kaidah kebahasan, dan struktur yang telah kalian pelajari sebelumnya bersama Ibu. Pembelajaran kali ini cukup sampai di sini saja. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan dengan baik dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan pada kalian. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir sebagai tanda bahwa kalian mengikuti pembelajaran kali ini. Untuk mengumpulkan tugas-tugas kalian, kalian bisa mengirimkannya ke grup WhatsApp dengan format file, nomor absen, nama, dan tugas menulis teks cerita sejarah. Pengumpulan dibatasi sampai 1 kali 24 jam seperti biasa. Jika kalian tidak mengumpulkan tugas dalam waktu yang telah Ibu tentukan, maka akan Ibu anggap kalian tidak mengikuti pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita kali ini selesai. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa dicukupkan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.